Hanzuki no Kigokujo volume sebelumnya, terjadi sebuah tragedi yang bisa membahayakan nyawanya Rosmin yang diawali dengan prolognya Matthias yang terhubung dengan POV-nya Filin yang ada pada gambar berwarna pada volume sebelumnya. Setelah melewati tragedi itu, Rosmin pun memasuki tahun kedua di Royal Academy atau Sekolah Bangsawan, di mana debutnya pangeran kecil penggantinya Anastasius sebagai pengawas Royal Academy karena harus ada satu dari keluarga kerajaan sebagai perwakilannya. Sekalipun sebenarnya pangeran ini itu belum waktunya masuk sekolah. POV-nya pangeran kecil ini kalian bisa cek di epilognya. Paling membekas adalah cerita Rosmin bertemu dengan istri baru kakaknya. Kedatangannya dari Ahrensbach itu memberikan kesan misterius karena menutup wajahnya juga, tetapi ketika dia diberikan POV sendiri ternyata dia itu jauh lebih polos daripada karakter bangsawan pada umumnya. Dan kali ini aku akan bacain prolog novelnya part 4.6 atau volume 17 Hanzuki. Ini gambar sampulnya. Kalian di sini tuh tentu nggak lupa ya dengan Rosmin yang punya adik bangsawan dan juga adiknya Wilfried juga yang terpaut 1 tahun. Jadinya kalau Rosmin di sini masuk di tahun keduanya, dia di sini masuk sebagai siswa baru. Dan inilah Charlotte. Pada debutnya di part ketiga dia benar-benar adik yang sangat menggemaskan. Kita sekarang akan melihat gimana sih yang dia rasakan pertama kali masuk Royal Academy. Gadis kecil berambut pirang, rambutnya itu ikal melingkar-lingkar layaknya Ojo sama, dan dia ketika jalan rambutnya itu kayak mantul-mantul. Di sampingnya ada kepala pelayannya, Vanessa. Karena ini pertama kali gadis itu akan ke sekolahnya, tentu saja ada rasa gembira dan cemas bersamaan yang membuat hatinya berdebar-debar. Charlotte berbalik. Orang-orang di kastil berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Charlotte. Yang pertama mengatakannya adalah para pengikut dewasanya. Karena dia di sini hanya bisa membawa satu pelayan dewasanya saja, dia tentu hanya bisa membawa kepala pelayannya Vanessa saja. Jadinya satu persatu para pengikut dewasanya mengucapkan selamat jalan Charlotte sama, semoga Anda bisa menikmati waktu di sekolah Anda. Semua orang mengatakannya itu dengan senyum lembut. Dan yang pertama mengucapkannya adalah Ernesta. Ernesta adalah kesatrianya Charlotte. Kalau kalian ingat, dia di sini sempat diceritakan pada SS-nya Claudio kalau Ernesta ini berasal dari Haldenzel. Kalau dari segi kekuatan itu nggak perlu diragukan karena dia sudah terbiasa melawan monster musim dingin. Setelah semua pengikutnya di sini selesai, waktunya orang tuanya. Tapi ternyata orang tuanya di sini itu malah memberikan ekspresi yang berkebalikan. Sylvester dan Florencia di sini malah memberikan daftar peringatan dengan ekspresi gelisah dan cemasnya. Sylvester di sini mengatakan bahwa dia di sini itu benar-benar membutuhkan Charlotte sebagai pemberi informasi yang akurat apa yang telah terjadi di Royal Academy nanti. Dia sebenarnya juga sudah mengatakan hal yang sama kepada Rosmin dan Wilfried ya, tetapi sesuai dengan pengalamannya dia nggak bisa berpegang pada dua orang ini aja gitu. Jadi Sylvester di sini tuh menekankan banget agar Charlotte bisa memberikan informasi yang detail tentang apa yang terjadi di Royal Academy, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang telah dia lakukan di kelas. Florencia di sini juga menambahkan kalau Charlotte di sini nggak bisa mengandalkan Rosmin, terutama terkait dengan sosialisasi bangsawan, karena Rosmin di sini kan dari kuil dan alasan yang lainnya lah. Dan di sini Florencia menekankan bahwa diharapkan di sini Charlotte bisa mendukung Rosmin gitu. Karena pada momen ini tentu saja akan banyak sekali para bangsawan dari daerah lain itu akan mulai memperhatikan Ehrenfest, terutama ketika Ehrenfest mulai menyebarkan trennya. Charlotte di sini tuh sadar gitu, orang tuanya itu kelihatan lebih dominan, mengkhawatirkan bagaimana Charlotte di sini agar bisa menjadi support untuk Rosmin dan Wilfried. Dengan kata lain, kesempatannya Charlotte untuk menjadi au berikutnya itu udah kayak pupus. Charlotte di sini tuh nggak ditekankan untuk menemukan bakat atau potensinya sendiri, gitu. Tapi cuma support kedua saudaranya aja. Dia sadar semuanya itu untuk masa depan Ehrenfest. Hanya saja title-nya sebagai kandidat Archduke itu kayak nggak ada harganya, yang membuatnya sangat kecewa. Tapi terlepas dari itu semuanya, Charlotte di sini itu ingin membalas budi kepada kakaknya, Rosmin.
Tragedi di masa lalu masih teringat jelas. Charlotte di sini diculik, tapi sekaligus sosok seorang kakak yang berani datang menyelamatkannya dari insiden itu masih membekas juga. Namun karena insiden itulah kakaknya tertidur selama 2 tahun. Tetapi ketika dia terbangun, tak ada satu patah kata pun celaan atau menyalahkan Charlotte. Malah sebaliknya, kakaknya di sini dengan tubuh mungilnya itu berusaha keras untuk selalu membantu Charlotte dan penuh senyuman. Jadi Charlotte di sini itu menginginkan sebuah kesempatan kecil untuk bisa membayar hutang budinya. Di sini Charlotte dengan perasaan seperti itu masuk ke teleportasi Royal Academy. Oke, kelanjutannya ini sebenarnya ada pada volume sebelumnya. Charlotte di sini itu datang paling terakhir di antara kalangan kelas 1 gitu, karena dia di sini kan pangkatnya atau statusnya paling tinggi. Suasananya hampir sama pertama kali Roseman datang, jadi dia di sini diantar pada ruangan untuk para siswa baru. Dan di sini Charlotte itu duduk di tempat yang udah disiapkan oleh Roseman. Nah, Roseman di sini menemaninya. Dia mulai mengobrolkan tentang rak-rak buku yang ada di asrama gitu. Nah, di sini dihentikan sama Charlotte gitu, kakak dengan elegan meletakkan cangkirnya lalu menggelengkan kepalanya. Kalau menjamu orang lain itu harus dimulai dengan obrolan yang ringan. Jika dia melakukan hal yang sama, layaknya dia ngobrol dengan Aurelia yang pertama kali ngobrol malah ngobrolin tentang buku-buku Arensba, itu nggak tepat. Tapi ya di logiknya Roseman membahas tentang buku itu kayak salam ketemuan. Habis Charlotte tetap tegas bilang tidak. Habis ngobrol santai kayak gini, tiba-tiba itu ada obrolan serius karena Roderick di sini ingin memberikan namanya gitu. Di sini aku akan lompat ke hari berikutnya. Di sini Hirushur itu datang. Ternyata nggak ada laporan di mana siswa baru ini udah datang gitu. Yang tugas ngabari itu lupa bilang, yaitu Ignas, pengikutnya Wilfrid. Hirushur sempat melihat Charlotte gitu. Dia bilang kalau Charlotte ini benar-benar mirip sama ibunya, Florencia. Oke, di sini kita akan lompat lagi ketika hari upacara siswa baru. Semua siswa RNFS itu memakai shampoo dan juga hiasan rambut. Melihat Charlotte di sini dia langsung memujinya. Charlotte di sini menggunakan hiasan rambut berwarna lebih gelap. Combo dari rambut pirangnya yang terang dengan hiasan rambut yang gelap itu jadi cocok banget. Roseman bilang kalau Charlotte di sini itu adorable banget. Tapi bagi Charlotte di sini itu Roseman itu jauh lebih adorable daripada dirinya. Dan masalahnya di sini Charlotte itu melihat Roseman matanya agak ke bawah. Ya, Charlotte itu lebih tinggi daripadanya. Yang membuat Roseman di sini ketika jalan bareng itu kebanggaannya sebagai big sister itu terancam. Dia yakin bahwa orang-orang yang melihat mereka yang jalan bareng itu mereka pasti akan menilai Charlotte itu bukan sebagai adik tapi sebagai kakaknya. Jadinya Roseman di sini jalannya itu kayak pengen kelihatan lebih tinggi lagi. Dia kayak mau jinjit gitu, tapi membuat kakinya itu agak gemetaran. Jadinya pengikutnya malah pada khawatir. Ya udahlah, jalan biasa aja. Sebelum masuk ke aula upacara di sini mereka menarik perhatian juga. Kalau di tahun sebelumnya mereka menarik perhatian karena sampo dan hiasan rambut. Sedangkan tahun ini itu karena RNFest itu meningkat peringkatnya dari 13 ke 10. Yang membuat para kadipaten yang tersalib itu melihat mereka dengan iri, dan beberapa kadipaten yang di atasnya itu merasa was-was. Seusai upacara di sini para siswa itu pindah dari ruang aula ke ruangan sesuai dengan status mereka. Cornelius mengomandokan para siswa baru agar mengarah ke ruangan-ruangan tersebut. Jadi Line Nobel, Med Nobel, Arch Nobel, dan kandidat Archduke mempunyai ruangan masing-masing. Pada momen ini, Charlotte di sini kelihatan gugup, cemas. Mungkin aja karena di sini Charlotte akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai derajat lebih tinggi daripada dia atau banyak orang yang gak dia kenal dan dari kadipaten-kadipaten yang belum dia tahu, apalagi keluarga kerajaan. Roseman pun di sini mendekat dan berkata, "Jangan takut Charlotte, aku di sini bersamamu." Roseman di sini memegang tangannya dan tersenyum. Charlotte di sini langsung berubah ekspresinya. Cemasnya berubah menjadi lebih tegas. Dan di sini dia bilang, "Oh iya, kakak kan membersamiku juga." Mereka pun dipersilahkan masuk. Setelah pertemuannya dengan Pangeran Hildebrand dan para kandidat Archduke,
Charlotte masuk kamar dan disambut oleh Vanessa. Vanessa di sini tuh tanya bagaimana pertemuannya dengan para kandidat Archduke dan keluarga kerajaan gitu. Vanessa di sini tuh khawatir karena Charlotte itu sempat kelihatan gugup. Charlotte di sini langsung menjawab kalau dia tak apa karena di sana ada kakaknya yang menenangkannya, menghilangkan kecemasannya. Kalau kalian perhatikan di light novelnya itu, Charlotte ketika ditenangkan Rosemaine itu dia bilang, I need to stay alert. Jadi sangat disayangkan di sini bagi Charlotte ternyata Rosemaine ini adalah sosok yang lebih perlu dicemaskan lagi. Jadi dia itu sampai gak sempat mencemaskan dirinya sendiri gitu. Karena di sini tuh Charlotte lebih khawatir ketika kakaknya itu gak ada pengawasan ekstra. Lalu Vanessa di sini mengajak untuk menulis laporan harian. Dia di sini tuh ditemani sama Mariana, sarjananya Charlotte. Mariana di sini juga tanya Charlotte sama kira-kira ada nggak yang berkesan. Yang membuat Charlotte di sini terkejut itu makanannya kerajaan, karena makanannya itu nggak seenak Ehrenfest gitu. Jadi ketika kecil dia itu sering banget diceritakan sama ayah ibunya ketika pulang dari konferensi Archduke kalau makanan kerajaan itu lebih enak daripada makanan apapun. Dan ketika Charlotte di sini tuh memakannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kekecewaan yang kekanak-kanakannya itu muncul, sekalipun Charlotte berusaha untuk menutupinya tetap kelihatan. Mariana di sini langsung berkata kalau makanan Ehrenfest itu berubah gara-gara resepnya Rosemaine sama. Kalau di masa lalu itu memang makanan kerajaan itu yang paling enak. Natalie, kesatrianya Charlotte juga nambahin. Anda mungkin tidak tahu betapa beruntungnya para siswa-siswa di sini yang bisa merasakan resepnya Rosemaine sama itu setiap hari gitu. Karena tidak semuanya seperti itu. Contohnya asrama kesatrianya Ehrenfest di sini juga tidak seberuntung para siswa Royal Academy yang di sana itu makanannya tanpa resepnya Rosemaine. Charlotte di sini benar-benar merasa beruntung karena di umur 5 tahun dia di sini sudah terhubung dengan Rosemaine dan masakannya. Di sini Catherine, pelayannya Charlotte, tanya, Charlotte sama, bagaimana kandidat Archduke dari kadipaten lain? Menurut pandangan Charlotte di sini, para kandidat Archduke itu memang fokusnya itu kepada Rosemaine, seperti yang dia perkirakan. Dia di sini benar-benar bisa merasakan bahwa mayoritas kandidat Archduke di sini itu juga menyoroti hiasan rambut dan rambut mereka yang menggunakan rinsam. Dan yang lebih mengejutkannya di sini ternyata keluarga kerajaan itu udah benar-benar terbiasa dengan kehadirannya Rosemaine. Mereka benar-benar notice nama Rosemaine. Mereka di sini tuh tahu Rosemaine di sini tuh ranking 1 paralel. Dan pada saat saling menyapa, benar-benar terlihat mayoritas kandidat Archduke di sini benar-benar ingin tahu tentang Rosemaine lebih dari Wilfrid. Semua calon kandidat Archduke harusnya tahu Wilfrid dan Rosemaine di sini tuh tunangan, tetapi Charlotte itu merasa bahwa para kandidat Archduke ini tuh nggak menganggap serius hal itu. Charlotte sangat paham hal itu sangat wajar jika kakaknya menarik perhatian karena kakaknya ini memang benar-benar luar biasa banget. Charlotte di sini itu nggak menyangka bahwa Rosemaine di sini itu membelikan semua siswi Ehrenfest jepit rambut. Ditambah dengan fakta bahwa Rosemaine di sini mengeluarkan uang dengan anggarannya sendiri, Charlotte di sini itu benar-benar nggak mampu melakukan hal itu. Mariana di sini kerasa tidak puas. Dia di sini pengen ngobrol dengan Charlotte terkait hal itu juga. Harapannya dia sama halnya dengan percetakan, Rosemaine di sini bisa berkonsultasi dengan Charlotte sehingga nanti anggarannya bisa dibagi rata. Jadinya di sini Charlotte itu juga akan terlihat berkontribusi dalam penyebaran tren juga. Charlotte di sini langsung melihat Mariana dengan tatapan tajam. Mariana, tren ini adalah idenya kakak sendiri, sehingga kakak mempunyai hak untuk menyebarkannya sendiri. Apa yang kamu rasakan ketika kita diminta Oswald untuk memuji Wilfrid, padahal hal itu adalah prestasi kita sendiri? Bagaimana bisa kita melakukan hal itu kepada kakak? Mariana merasa keceplosan, dia benar-benar minta maaf, tapi dia di sini tuh merasa jengkel dengan kondisi mereka saat ini gitu, dimana Wilfrid di sini diperintahkan oleh Aub untuk menyebarkan tren, tapi tidak untuk Charlotte. Charlotte di sini tuh nggak bisa menyalahkan Mariana, dia merasakan hal yang sama. Charlotte di sini tuh kerasa frustasi. Dia sebenarnya paham banget bahwa saat ini itu sangat penting untuk menopang Wilfrid yang dia dipastikan untuk menjadi Aub karena dia bertunangan dengan Rosemaine. Hanya saja sedih ketika menganggap ayahnya di sini sudah melihat Charlotte di masa depan sudah nggak di Ehrenfest alias menikah dengan kandidat Archduke dari kadipaten lain. Vanessa mengelus Charlotte sambil berkata, kemungkinan di sini ayahnya itu dalam kondisi yang sangat tertekan karena pernikahan Wilfrid dan Rosemaine ini bisa dibilang nggak berjalan dengan lancar juga. Karena banyak sekali tekanan-tekanan dan banyak yang masih mengharapkan Rosemaine yang jadi Aubnya.
Ayahnya di sini benar-benar terlalu tersibukkan dengan kondisi politik di Ironfest. Vanessa sempat berhenti dulu, lalu dia mengatakan kalau memang Charlotte di sini tuh benar-benar kerasa nggak nyaman. Dia bisa mengatakannya dengan belak-belakan di laporannya, yang pastinya ayahnya di sini pasti akan panik dan datang untuk meminta maaf kepadanya. Charlotte di sini tuh sempat merenungkannya dengan berbagai pemikirannya, dan dia paham betul bahwa ayahnya itu memang orangnya itu nggak peka gitu. Orang tuanya itu memang benar-benar tersibukkan dengan pertunangannya Rosmain dan Wilfried, yang membuat mereka di sini itu nggak paham bagaimana perasaannya Charlotte. Mariana di sini pun langsung bertanya, Charlotte sama, di sini apa yang perlu kita tulis? Perlukah menuliskan tentang keluhan yang nggak menyenangkan itu? Atau... Charlotte mendengarnya langsung tertawa kecil, ekspresinya yang tadi gelap langsung cerah. Untuk makanan yang ada di kerajaan nggak perlu ditulis karena orang tuanya pasti udah tahu. Untuk jepit rambut dan sampo itu kemungkinan ibunya nanti akan tahu di kelas meeting nanti. Dan untuk ketidakpuasannya nggak perlu ditanyakan lagi. Tentu saja yang perlu ditulis adalah tentang pangeran ketiga. Mariana di sini yakin laporannya Wilfried dan Rosman itu pasti seputar itu juga. Charlotte di sini tuh nggak masalah karena ayahnya memang ingin tahu dari POV semua anaknya. Memang sangat disayangkan, Charlotte di sini nggak mempunyai info khusus yang bisa dia laporkan. Namun di sini Charlotte ingin mengirimkan pesan khusus kepada ibunya. Dia di sini tuh ingin konsultasi. Mariana yang nulis di sini pun tanya, Charlotte di sini tuh pengen tanya apa dan apakah info-info yang diberikan oleh para pengikutnya di sini tuh kurang untuknya. Charlotte di sini benar-benar terbantu dengan informasi dari pengikutnya. Dia di sini hanya ingin konsultasi tentang ketidaknyamanan ketika berada di sekitar Dithleen. Pertama kali dia bertemu dengan Dithleen itu kan ketika pernikahannya Aurelia. Pada momen itu, dia melihat kalau Dithleen itu sangat ramah dengan Wilfried, sedangkan dengan yang lain dia hanya mengucapkan salam sederhana aja. Dan itu mengingatkan Charlotte kepada Veronica, neneknya. Yang membuat ketika dia di sekitarnya Dithleen itu tubuhnya kayak nge-freeze sendiri, jadi kayak PTSD kecil lah. Vanessa yang tahu betul bagaimana kondisi tuannya, dia langsung mengelus punggung tuannya. Florencia yang telah bertahun-tahun bertahan di sekitarnya Veronica, tentu dia adalah orang yang paling tepat untuk menemukan jawaban dari keresahannya tersebut. Ketika Charlotte di sini tuh menulis laporannya bersama dengan Mariana, tiba-tiba ada burung yang terbang menuju ke Mariana. Ternyata itu adalah miliknya Ignas, sarjananya Wilfried. Dia mengabarkan kalau dia dan Harmut, sarjananya Rosman, itu udah selesai menulis laporannya. Mariana pun menjawab burung tersebut kalau dia di sini juga mau selesai laporannya dan dia di sini akan mengambil laporan mereka, sehingga Mariana di sinilah yang akan mengirim ke kastil nanti. Mariana yang sudah membawa laporannya, Charlotte pun mulai membaca laporan mereka. Sesuai dugaan itu tentang pangeran ketiga. Kalau miliknya Ignas bertuliskan pangeran ketiga yang tinggal di Royal Academy sebelum debutnya di konferensi Arkduk. Dan dia baru saja dibaptis musim gugur yang lalu. Kalau miliknya Harmut, pangeran ketiga adalah putra dari istri ketiga raja. Dia di sini dari Dunkelverger. Dia dibesarkan untuk menjadi pengikut raja berikutnya nanti. Karena usianya masih sangat muda, dia tampaknya memiliki sedikit pengalaman sosialisasi dengan orang lain. Laporannya Charlotte itu hampir sama dengan Ignas. Sekalipun kedua laporannya itu sama-sama membahas tentang pangeran ketiga, tapi kenapa bisa punyanya Harmut itu kerasa beda banget. Untuk respon semua para pengikutnya Charlotte, untuk Mariana, dari mana Harmut tahu hal itu? Catherine di sini pun dia membalas kalau dia di sini diberitahu sosialisasinya Rosmain itu cukup intens. Mereka sering sekali bersosialisasi dengan kadipaten-kadipaten atas yang membuat mereka di sini akses informasinya itu lebih dalam. Tapi dibantah sama Natalie, Wilfried itu juga sama kok, dia sering sosialisasi dengan kadipaten atas juga. Dia sering banget ketemuan dengan Ordwin dari Drewansel. Jadi mereka nyimpulin kalau itu semuanya itu tergantung kemampuan sarjana magangnya. Hal ini menjadi bukti kalau pengikutnya Rosman itu sangat profesional dan jauh banget dibandingkan para pengikutnya Wilfried. Membandingkan dua laporan di sini, Charlotte itu mulai terbayang gitu. Rosman di sini itu menciptakan tren sendiri, menyebarkan bareng pengikutnya, dan dia di sini tuh sering banget ngobrol dengan
keluarga kerajaan dan kadipaten peringkat atas yang tidak pernah dimiliki oleh RRV sebelumnya. Dan hal itu yang membuat ketika konferensi ARK Group banyak sekali kadipaten atas yang punya kerjasama ekonomi dengan RMFS atau mengimpor barang dari RMFS juga, membayangkan dirinya dengan Roseman. Charlotte di sini tuh masih merasa rendah. Charlotte di sini tuh berbisik kalau semua itu Roseman lakukan ketika dia itu bahkan selama 2 tahun itu tertidur gitu. Masih ditambah dengan dia di sini tuh melakukan ritual pengabdian, memberikan mananya. Jadinya Charlotte di sini tuh shock sendiri dengan betapa jauhnya sosok kakak yang mau dia kejar. Sekalipun di sini Sylvester, Florencia atau keluarganya yang lain bilang kalau Charlotte di sini tuh harus mensupport Roseman, tapi kenyataannya metode sosialisasi Roseman yang nggak biasa ini yang bikin mereka di sini dekat dengan keluarga kerajaan dan kadipaten atas. Dan itu memang sangat tepat karena Anastasius bisa dekat dengan Eglantine karena Roseman itu nggak biasa. Charlotte pun bilang sama para pengikutnya kalau kakak-kakaknya lah yang telah membukakan jalan untuknya. Jadi jangan sampai salah mengira kalau keberhasilan mereka saat ini itu adalah pencapaian mereka sendiri. Para pengikutnya di sini itu sangat paham, mereka akan berhati-hati biar nggak sombong. Dan salah satu pengikutnya juga mengatakan kalau mereka di sini memang nggak berpengalaman bersosialisasi dengan keluarga kerajaan. Jadinya kalau tuannya di sini mau bersosialisasi dengan keluarga kerajaan, tolong bilang dulu karena mereka di sini tuh butuh persiapan. Charlotte benar-benar bangga dengan para pengikutnya. Dia pun memantapkan diri juga. Charlotte juga ingin bisa dibanggakan sama kakaknya, terutama Roseman, karena Charlotte tadi juga sempat bilang dia tidak ingin kakaknya itu sampai malu memperkenalkan Charlotte sebagai adiknya. Dan di sini, langkah pertamanya Charlotte itu adalah membuat para siswa kelas 1 itu lulus di hari pertama mereka. Esoknya di sini Roseman menumpuk buku banyak banget. Buku-buku dan tugas-tugas yang diberikan Roseman itu nggak masuk akal. Layaknya Ferdinand memberikan tugas kepada Roseman, Roseman ini juga membuat orang lain itu di luar batas kemampuan mereka. Like teacher, like student. Di akhir, Marianne pun berkata, Charlotte sama, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik aja. Karena Roseman sama itu, di tahun sebelumnya, dia telah membuat para siswa RNFS di sini tuh benar-benar menderita. Itu tadi prolog dari Charlotte. Mohon maaf kalau misalkan kepanjangan. Dari satu POV-nya aja udah kelihatan betapa luar biasanya Charlotte, the best noble girl. Thank you very much and bye-bye.